Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, NIM 180-946. Pada video kali ini, saya akan membuat simulasi jaringan hotspot, di mana simulasi ini menggunakan mikrotik pada VirtualBox. Sebelum kita membuat simulasi jaringan hotspot, di sini saya akan menginstal OS Mikrotik terlebih dahulu. Caranya yaitu, kalian tinggal download OS Mikrotik dulu. Nanti akan saya sediain link di deskripsi video ini. Barangkali kalian mau download. Yang kedua, silahkan buka VirtualBox dan install mikrotiknya. Dengan cara pilih new, isikan nama mikrotik, pada tipe dan version kita orderkan saja. Next. Di sini kita menentukan berapa ukuran memori. Saya di sini menggunakan 64 MB saja. Di sini bisa terserah kalian. Next. Nah, untuk sysnya di sini saya kurangin aja, jangan 2 GB, jadi 128 aja. Kemudian create. Setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke tab menu setting, pilih network, adapter 1, 2, 3 harus kita enablekan. Adapter 1 udah nyala, adapter 2 kita enablekan, diganti jadi host only adapter. Adapter 3 kita enablekan jadi internal network. Jadi di sini total ada 3 adapter yang aktif. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke storage. Di disk empty ini kita isikan ISO mikrotiknya. Karena di sini sebelumnya saya sudah pernah menginstal, tinggal pilih versinya aja. Setelah itu, oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pilih start. Ini adalah halaman awal instalasi. Kita pencet A, lalu I, lalu Y, lalu Y. Jangan lupa ketika sistem ini minta mereboot, kita harus menghapus ISO mikrotik yang ada di storage ini, biar nanti tidak menginstal lagi. Ini adalah hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi Winbox. Pilih pada tombol 3 titik.
Kita klik ini, kemudian connect. Ini adalah hasilnya. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan sebuah lisensi. Ketika memasukkan sebuah lisensi, caranya klik sistem, pilih lisensi, pada dialog ini kita klik import guide, masukkan lisensinya dengan cara klik 2 kali biasanya, lalu routernya itu minta di restart. Kita yes aja, kalau enggak kita close biar. Lalu kita buka lagi Winbox. Ini adalah tampilan setelah tadi kita memberikan lisensi, sudah tidak muncul kotak dialog lisensi lagi. Cek pada interface, seharusnya di sini akan muncul 3 Ether. Setelah muncul 3 Ether ini, MikroTik sudah bisa digunakan. Pada interface ini, kalau sesuai dengan settingan di VirtualBox tadi, yang Ether pertama NAT, host only, dan internal network. Agar kita samakan aja, biar kayak yang di virtual, Ether 1 kita rename menjadi Ether 1.1, Ether 2 VirtualBox, Ether 3 kita WiFi. Langkah selanjutnya itu silahkan, barangkali laptop kalian belum terkoneksi dengan internet, silahkan koneksikan laptop kalian dengan jaringan internet. Langkah selanjutnya, di sini kita akan menambahkan sebuah DHCP untuk lain. Kita pilih menu IP, DHCP client, dan klik yang tanda plus merah ini. Kita tambahkan interface sebuah Ether 1.1. Lalu kita klik OK. Hasilnya adalah di sini kita sudah mendapatkan IP NAT dari VirtualBox ini. Kalau sudah mendapat IP NAT dari VirtualBox, artinya MikroTik kita sudah terhubung ke internet. Untuk memastikan apakah benar-benar sudah terhubung, kita cek aja dengan cara memping ke Google. Dengan cara klik New Terminal, lalu ketik di sini ping Google. Di sini hasilnya sudah mereply. Jadi, tandanya sudah sukses terhubung ke internet. Kita akan membuat IP address untuk jaringan internal. Langkahnya yaitu klik IP, pilih address. Pada menu IP address akan muncul list IP yang akan kita gunakan. Ini adalah IP yang mengarah ke internet yang sudah berhasil dibuat dengan cara DHCP client. Sedangkan kita tinggal menambahkan IP yang mengarah ke jaringan internal atau mengarah ke Wi-Fi dengan cara klik tanda plus ini. Kemudian di sini kita isikan
Kita coba lihat soal terlebih dahulu. Di sini ada ketentuan network WiFi atau hotspot memakai NIM 192.168.54/24. Jadi di sini saya akan mengisikan 192.NIM46. Ini adalah NIM saya. Setelah itu di network kita biarkan saja. Interface kita arahkan ke WiFi. Selanjutnya kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Sini sudah terdapat IP yang mengarah ke WiFi. Setelah kita punya sebuah IP yang mengarah ke WiFi, kita tinggal membuat sebuah DHCP server yang mengarah ke WiFi fungsinya itu supaya nanti kita tidak perlu men-setting IP secara statik pada sistem operasi yang kita gunakan. Kalau di sini berarti saya nggak perlu men-setting IP lagi di sistem operasi yang terdapat dalam VirtualBox saya. Ketika mau membuat IP DHCP server, kita pilih IP, lalu pilih DHCP server. Biasanya itu kita memilih tanda merah ini. Tapi untuk setting DHCP server, kita cukup pilih di tab menu DHCP Setup. DHCP server interface kita ganti ke WiFi. DHCP address ini pastikan itu IP-nya sama dengan yang kita buat sebelumnya. Tadi saya membuat 46, maka di sini 46. Kita klik next. Di sini kita disuruh menentukan gateway-nya. Next saja. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan range IP yang akan dipakai. Di sini terdapat ketentuan DHCP client dibatasi hanya 50 user. Jadi, di sini saya menggunakan 46.10 sampai 60. Karena biar nanti kliennya itu hanya 50 user saja. Langkah selanjutnya itu kita klik next. Di sini kita disuruh mengisikan DNS server punya kita. Ini tuh akan otomatis terisi tergantung dari jaringan internet kita. Kalau misalkan di kalian tidak muncul, ini tinggal diganti 888 aja 4 kali, biar itu pakai DNS-nya punya Google. Nah, selanjutnya itu kita klik next. Di sini kita disuruh mengisikan berapa lama akan terkoneksi dengan MikroTik. Kalau dilihat di sini tuh defaultnya itu 3 hari. Kalau ini saya akan mengatur menjadi 10 menit saja. Langkah selanjutnya itu kita klik next. Dan berhasil. DHCP server sudah selesai kita buat, kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu silakan cek IP yang didapatkan sistem operasi kalian.
Caranya, kita buka sistem operasi yang sudah kita install. Ini sebelumnya saya sudah menginstal sistem operasi Windows terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kalian belum install, silakan install aja. Kita buka GMD. Kita cek berapakah kita mendapatkan sebuah IP. Di sini sudah terlihat. Saya di sini mendapatkan sebuah IP 192.168.46.60 sesuai dengan yang kita atur tadi. Ini tuh belum bisa kita gunakan untuk internetan. Kenapa? Karena Mikrotik belum mengizinkan Ether 3 terhubung dengan Ether 1. Cara ini agar saling terhubung yaitu kita kembali lagi ke Winbox. Kita buat NAT supaya Ether 3 Wi-Fi terhubung dengan Ether 1-an. Cara membuat NAT yaitu kita pilih IP, terus firewall, kita masuk ke tab NAT. Biasa kita pilih yang tanda merah. Pada out interface kita klik one, lalu kita ke tab action. Di sini kita ganti jadi Masquerade. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih IP, lalu DNS. Pas di allow remote request, kita checklist. Lalu klik OK. Silakan kembali lagi ke sistem operasi tadi. Ini harusnya sudah bisa terkoneksi ke internet. Ini sudah bisa terkoneksi ya, karena ini sudah bisa terkoneksi ya, karena ini sudah berubah. Tapi kan masih ada tanda pentung kuningnya. Mengecek, kita coba untuk browsing. Ternyata bisa, berarti sudah fix ini. Sudah terkoneksi dengan internet. Setelah ini sudah berhasil terkoneksi internet, kita di sini kan terdapat ketentuan untuk membuat jaringan hotspot. Langkah untuk membuat jaringan hotspot atau untuk men-setting hotspot, kita masuk ke IP, pilih hotspot, lalu pilih hotspot setup. Di hotspot interface, kita pilih yang Ether 3 Wi-Fi. Kita klik next. Pastikan alamat IP sudah benar. Dan jangan lupa centang Masquerade Network. Ini tuh menyesuaikan IPA yang sebelumnya ya. Ini range dari 10 sampai 60. Oke, next. Di sini kita disuruh memilih security. Saya pilih none aja, klik next. Nah, di sini kita disuruh memasukkan sebuah SMTP server. Kalau kita punya SMTP, kita isikan. Kalau tidak punya, kita kosongkan saja. Klik next. Nah, ini itu untuk DNS server. Di sini kita kosongkan saja, karena biar bisa mengikuti DNS yang diberikan oleh provider internet. Kita next. Untuk DNS name ini,
Terserah kalian mau mengisikan apa. Kalau di sini saya akan mengisikan ini tuh fungsinya untuk lokal DNS hotspot kita. Kita klik next. Disuruh memasukkan user dan password. Saya samakan aja user dan passwordnya admin. Kita klik next. Nah, pengaturan hotspot sudah berhasil kita buat. Selanjutnya klik OK. Langkah selanjutnya kita masuk ke tab user. Kita tambahkan sebuah user. Dengan cara mengklik merah ini lalu akan muncul ini. Nama usernya saya pakai user aja. Untuk password juga user. Selanjutnya kita klik OK. Setelah menambahkan user, silakan kembali ke OS tadi. Apabila settingan hotspot sudah benar, akan muncul login page mikrotik kayak gini. Kita masukkan user dan passwordnya. Kita klik OK. Nah, ini sudah kita berhasil masuk. Kita juga bisa mengecek lewat command prompt. Dengan cara ping ke Google-nya. Sini sudah reply. Settingan hotspot sudah selesai. Setelah kita men-setting hotspot tadi, di sini terdapat ketentuan untuk membuat login hotspot semenarik mungkin. Cara untuk mengubah tampilan login hotspot sangat mudah. Kita bisa mendownload beberapa template yang ada di internet. Kita bisa memilih salah satu di antara ini. Karena saya sudah pernah mendownloadnya, kita langsung saja ke prakteknya. Untuk mengubah tampilan login hotspotnya, kita klik file. Sini. Ini adalah yang hotspot ini adalah tampilan default. Tampilan default yang diberikan dari mikrotiknya. Jika kita akan mengubah, kita tinggal drag and drop saja ke sini. Di sini saya coba menggunakan yang template hotspot 6. Kita kopikan saja ke sini, lalu akan otomatis. Selanjutnya yaitu kita mengubah di hotspotnya. Klik IP, lalu hotspot. Setelah itu ke tab server profile. Di yang cocok.tab ini kita ganti jangan hotspot, kita ganti yang hotspot 6 karena biar tampilannya berubah. Kita klik OK.
Kita bisa kembali lagi ke sistem operasi tadi. Kita coba panggil lagi ya. Dan tampilannya sudah berubah. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.